narasinya Pak Edi PR pertama. Untuk ke yang lainnya nanti dibuatkan seperti baliho ini, arti pekijing. Pekijing adalah dulu catatan sejarah dari kakek saya berusia 90 tahun menamakan pekijing. Pekijing adalah alat bantu makan misalkan. Kalau kata dulu pekijing itu bisa membantu, jelaskan situ Pak. Nanti akan dikembangkan oleh pakar-pakar kita yang dokter tadi. Nanti dokter akan bilang pekijing itu bukan tahun 100 tahun loh. Pekijing adanya di 200 tahun. Nanti diukurnya nanti ada batu, ada tanah. Nanti dia bawa surveyor nusuk-nusuk tanah, biarin aja nggak akan ngapa-ngapain, cuma ngambil, akan dilihat sama dia, diukur, dipakai stetoskop semuanya itu ada timnya Pak. Biasanya nanti kita minta tolong Pak, lihat dong itu pekijing. Bagian arkeologi cagar budaya. Jadi mungkin itu nanti lebih lanjutnya kita nunggu majelis zikir, tapi ini zikir adalah mudah-mudahan permulaan yang sudah Pak Rohendi gagas. Biasanya sih kalau Pak Rohendi sudah menggagas di lokasi salah satu objek, berikutnya kucurannya adalah program Pak. Mudah-mudahan di tahun depan, saya nanti belum breakdown di Kota Serang itu adanya di mana, nanti kita alihkan untuk kegiatan kemitraannya barangkali sosialisasi tentang SDM pariwisata aja. Karena saya yakin belum pada ngerti kan pariwisata itu apa gitu kan. Jadi yang kita akan masukkan ceritanya narasi pariwisata. Pariwisata nggak akan ngeganggu pengajian, pariwisata nggak akan ngeganggu gitar-gitaran. Yang ada pariwisata melindungi, menguatkan pengajian ini bagusnya ada yalil, ada terbang gede. Nah itu pariwisata, karena nanti diangkat. Jadi kalau ada orang dinas, dari mana di dinas pariwisata? Dinas bergembira Pak. Pariwisata mah enggak dinas yang menakutkan. Oh ada orang dinas pariwisata. Wah berarti saya mau diajak show nih. Itu ya Pak ya, nanti kasih taunya, jadi jangan tutup akses gitu. Tapi Kota Serang sudah ngasih apa dinas pariwisatanya? Belum Bu. Belum tuh. Lalu Kita aja dulu. Baru pelatihan ketuanya dibawa ke Bali atau kemana itu. Apa studi tur apa? Iya tahu bulan kemarin ya, Juni ya. Iya. Bapak Ibu. Siap. Ya, Wah, Pak Lurah. Pak Pak Lurah nuhun. Dan Siap, Pak saya Lurah. berharap banyak dengan Pak Rohendi, dengan Ibu yang mudah-mudahan selalu membina kami yang Amin. ini dan bisa berkesinambungan Ya. sehingga apa yang dicita-citakan kita bisa terwujud. Amin. Mudah-mudahan dengan nanti doa zikir kita ini dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Itu saja mungkin. Siap. Iya Pak Lurah, terima kasih Saya banyak. udah nunggu. Kalau sudah beres di sana langsung ke sini. Kayak ini sampai malam. Dikirnya sampai jam 11. Weh, kayak apa Cim ternyata. Siap Pak Lurah, iya. Ya kalau jam setengah 11 sudah beres di sana langsung sini aja Pak Lurah. Apa Ocim? Iya, Pak Lurah. Hati-hati Pak Lurah. Siap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Pak Ustaz ampun Pak Ustaz ya. Lamun Wong kelerasane pas niku sen aku kan lepasan Pak Wali ya. Jadi pertemuan. Oh iyalah itu penting. di warung kita. Ini nih. baru datang Pak. Pak RW ampun ya. Sorry. Dilanjutkan saja berarti. Sigilang. Pak Lurah terima kasih banyak. Ini Pak RW nya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Bisa lah. Ini Pokdarwisnya Bu. Mana ketua Pokdarwis? Mana Risa? Oh iya Risa. Oh. Risa ketuanya Bu. Perempuan. Kita bisa dialog sejarah nanti di sini. Hebat. Konon dulu itu Nah, ini Pak. walau nih ya. Oh, iya. Tapi pernah dengar kan? Tempat temengan. Jadi dulu itu zaman Belanda. Tapi Nimburi ini disebut anak siapa? Itu tentara Belanda Dengar ini. RI itu, tentara Republik itu. Kalau ada di sini, itu nggak jadi perang tuh. Ngobrol malah. Gitu. Nah itu bisa diangkat dari situ tuh. Nah, apa namanya atau semacam penengah atau gimana atau apa namanya tuh? Iya, titik temu bisa. Titik temu atau gimana? Jadi bisa diangkat dari sejarah itu. Dulunya kan bukan di sini. Ini nyasar ke sini. Di ujung Ragi. Rumah pertama. Lagi di atas mungkin. Sore. Rumah pertama yang ada itu Bu, depan masjid. Pak Edi kalau bisa, Pak Edi kumpulkan 10 orang yang usianya paling lanjut. Yang paling lanjut itu yang paling sepuh, 10 orang aja dulu. Nanti Pak Edi tanya satu-satu, kamu tahu nggak arti pekijing? Pasti 10 orang berbeda, suku-suku sama. Kalau sama nanti dikerucutkan Pak. Jadi mulainya dengan itu nanti dibuatkan buku atau nilai promosinya berupa leaflet. Nanti disebarkan bahwa kita ini ada, dan itu biasanya kita
itu. Asal narasinya sudah jelas. Kalau nanti di sini packaging cuma tulisan begini, orang nggak menarik. Tapi kalau ada narasi packaging adalah, saya yakin di bawah spanduk itu akan foto selfie. Kalau memang mau diidentikan packagingnya itu dengan buah-buahan atau apa yang ciri khasnya, udah itu jadikan ikonik dan itu ada di semua rumah. Bikin begini nih, ini rumah siapa daya tariknya ya, misalnya di camping ground di sini, jelasin di sini, jelasin di sini. Setuju, nggak apa-apa. Mendingan sedikit tapi mungkin Iya. Sini nih. Kebalik. oh iya, berarti 3 tahun yang lalu. Oh, udah lama aja ya itu. Yang kemarin bulan Juli itu juga Kemarin di Anyar. Anyar. Kegiatan apa itu? Dua aja. Pak Soalnya kan pernah sama Pak Hamid itu di tengah. Oh iya, yang desa, yang masuk desa wisata 50 besar. Oh, Teteh ke sana ya. Sama sih di sana kayak gitu. Malah kita datang warganya masing-masing aja. Maksudnya cuman mereka setiap karena satu desa ya, satu desa kan berdekatan, UMKM-nya banyak. Ada jamur, ada emping. Ini apa yang lebih menonjol UKM ini? Belum. kalau UKM kita makanan tradisional ada sudah saya coba juga dari mulai Jipang terus yang Gipang buat ya. ada yang dulu bikin di sini pernah saya coba dan bisa bikin Ikan apa ikan? Lauk apa ya? kalau lauk kita enggak Nggak ada. Makanan khas yang di sini untuk menemani nasi apa ciri khasnya? kalau kita mah itu doang sayur tangkil merah itu Iya. kulit tangkil Iya, apa iya. gitu. Dulu kan trademark di Serang ini disebutkan marate. Kalau beli dagingnya itu beda. Dia harus udah dicek, udah dicoba saya cek. Maksudnya kalau ada hajatan atau ada acara sambutan, dia motong Mandrek kita, macam mandrek. Kalau cinta. ya kan dia. Itu beda. Jadi mending beli itunya ya. Iya. Jadi hidupnya. Pria kayu juga kita udah jalan. Pria kayu. Ikonik banget. Ini khasnya makanya ikoniknya ini saya bilang bela KTP. Ikonik banget. Bisa diwarna-warni. Dari depan udah kelihatan. Kalau bisa nanti dicek yang model-model tapi jangan terlalu pariwisata pengen warna-warni, kalian Itu mah jauh rasanya. undang-undang di setiap pelatihan ya. Belum ketemu. Langsung ke polisi aja. Dan namanya yang pas kan kita ada budaya. Ya kalau di Batam itu kampung wisata. Kampung wisata Pakiji sama yang langsung gitu. Bahwa nanti daya tariknya literasi. Apa budaya adat Jangan berbuat Yang di situ udah ada data Iya ada. tinggal sekian Orang-orang di situ memang udah banyak. Iya kadang juga ditanyain kamu. Udah ada apa?
cari yang lain. Masalahnya ada gitu. Potongan gini. Makanya karena Walid Basura sudah ada di sini, menurut saya dipelantikannya di sini pengukuhan, maka masyarakat sini harus bisa membuat panah. Iya, udah bikin 3 Pak. Udah mulai, nah, Udah mulai langsung. nanti bisa jualan. Iya. Nanti saya bisa sampaikan kemana-mana. Kemana itu. Menarik banget ya. Pak Ustadz, kalau dulu dari zaman apa perjuangan, ada nggak tugu Belanda di yang dekat-dekat di sini? Ada. Tugu kan dulu mah ya apa Udah mulai Kodim atau Koramil suka bikin teman-teman ada ke situ. Dia yang dapat repot ya. Iya, ada tugu Belanda. misalnya lapangan ini sewa kalau sehari sekian. Bocing Udah. tugu perjuangan itu. Perjuangan ya. Nah, tugu perjuangan. Lawang tugu perjuangan. Komunitas kita aja di Pekiding aja. Nah, itu nanti di bagus-bagus tuh. Kita tahu. Sebagai kan kalau kita berteori itu harus ada buktinya satu aja gitu. Kalau ada kuburan tua siapa itu bisa jadi, pokoknya narasi harus sebanyak mungkin supaya kita bisa membuat kayak begini. Yang belum kesentuh itu kuburan tua itu situ. Ada makam di sini? Di Gapura tuh turun di rumahnya Kang Nasir, Kang Nasir. Ada. Kita tadi beloknya agak curam ya, Pak. Iya. Dari Kuranji. Iya situ ada. Dari sini dari Oh, Dulu pernah itu saya mau ngambil tanahnya. Maghrib lah, pas orang ada. Nggak ketemu Pak Randy. Nggak ketemu Kuburan nggak ketemu. Nggak ketemu kuburannya, nggak ketemu. Nggak ketemu. Penasaran paginya ke situ. Oh, mangan gedang dikit. Iya. Malam nggak ada. Nggak ada. Cocok Waktu itu nyari mau ngambil tanahnya. Nanti si Ustadz ini si Pak Yai bisa jelasin kalau urusan itu. Kita udah mulai nulis itu Pak. Jadi lapangan berapa, terus apalagi tuh Bud kemarin tuh listnya tuh. Cuma ya sambil belajar aja. Iya, nggak Walaupun apa-apa. murah-murah gitu. Benar-benar. Kayak aula madrasah berapa? Aula madrasah 100.000 per hari atau Iya. 50.000? Apa itu nyewanya? nyawanya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau masyarakat lagi butuh untuk rapat, Iya. untuk apa, nanti kan lambat laun bisa kebeli karpet yang memang disewakan plus dengan karpet 200 kumpulkan. Dan itu sangat cocok di Pok Darwis, itu diizinkan. Januari Ambil. sewakan musrembang kelurahan. Terus kita juga kerjasama sama pecinta alam Bu yang punya tenda gitu. Kita listnya di sini, tenda misalnya 50.000 tenda kecil. Nanti tinggal diambil. Ai camping groundnya di sana. Di sana. Jadi harus melewati jalan ini. Iya. Nah itu tadi, sana Akang semua bisa menjual tiketing. Hmm. Dijualnya dari pintu utama. Jadi satu titik. Ini tutup semua. Tidak boleh ada jalan, tapi semua disatukan. Misalkan Pok Darwis yang bergerak nih, seluruh anggota Pok Darwis menjual tiket masuk, motor berapa, mobil berapa. Biasanya ada kehidupan makin tinggi, sudah berani mengambil tiketing. Apakah nanti boleh atau kalau dalam koridornya normal, memang, tapi itu harus baiknya ditetapkan oleh Perlur, keputusan kelurahan, lurah keputusan lurah. Karena kalau tidak ada keputusannya, dianggap malah dianggap ini pemungutan liar, pungli. Sudah begitu hukuman pungli 17 tahun penjaranya, agak-agak berat. Jadi lebih baik libatkan pemerintah. Nanti si desa boleh atau si kelurahan boleh dikasih 5%, masuk 5.000. Oh yang 1.000 untuk lurah ya, untuk di kegiatan di kelurahan. 4.000 hak masyarakat itu udah boleh. Kenapa di Malang begitu maju Pak? Kenapa di Surabaya desa-desanya maju? Karena dia berani, pemudanya udah berani, sudah aja jaga sepanjang jalan. Jadi kalau dari depannya itu 500 meter, di depan ada 4 orang, titik-titik sampai ke menuju sana dibuat 2-2 supaya nunjukin ke sana lurus. Tapi di sini banyak orang dagang, nggak apa-apa. harus dibikin paketnya. Jadi kalau misalnya ada tamu nih di sana, hari pertama mau ngapain, malamnya mau ngapain, hari berikutnya mau ngapain, nanti pulangnya mau bawa apa, mau disajikan apa aja gitu. Harus dicatat tuh dari sekarang. Ya. Pilih. Dimanfaatkan kali. Iya.
Oh ada kali gede? Enggak, nah, kali gede itu Kalau kiri manggilnya kali orang sini. Sumber air. mata air. Oh gitu, besar. Itu bisa dijual itu. Itu kan sejarah Kalau itu. mandi di sini, itu. Biasanya menjadi cantik, bohong dikit boleh. Bener, kalau di dunia pariwisata narasi itu. Memang Betul. mitosnya sih. Yang tadinya cantik, di situ makin cantik gitu. Oh gitu, ya Allah ya Robi. Saya ini Pak Kadin kan. Kecamat ya. Mata air itu di tengah sawah, Pak. Jadi emang gak ada yang tahu Dulu bikinnya itu itu. sebelum ada Coplay. project, Bang. Itu kampung sebelah kalau kemarau. Pada di situ. Kita juga di Nah, itu cerita-cerita itu di Google ngajak bisa ya. mandi sih. Kenapa Iya, Curug cuma jam Putri? 12. Curug Putri di Carita terkenal sebelum Grand Canyonnya. Itu Curug Putrinya dulu yang terkenal. Karena kalau mandi di situ katanya ya, kalau airnya kotor berarti kamu punya banyak kesalahan. Itu kan pasti mitos itu, pasti mitos. Tapi karena itu yang dijual akhirnya orang pengen nyoba. Coba oh bersih, memang bener sih airnya di atasnya bersih. Wah berarti gua ngasih tahu dia. Itu semakin masuk. Jadi daya tarik beli. Jadi kalau mandi di air itu bakal balik lagi ke kita. Itu aja paling nggak ceritanya. Kalau kayak saya di Ciwasiat di Pandeglang kan ada Udah tanda Ciwasiat. tangan belum? Kalau mandi di situ sambil berdoa akan dikabul. Allah alam, kabul aja mah. Tapi ternyata banyak yang balik lagi mandi lagi. Kalau kita emang alamiah, Bu. Memang ada yang suka malah buat mandi. Iya, ada aja sih. Waktu mandi tuh Oh pasti. Nanti saya jam akan 12 sih. Cuma saya harus benar ngobrol dengan Pak Rohen ini terkait bohong-bohong dikit boleh. Nggak apa-apa. Narasi Yang di jelas dinas dulu pariwisata pernah bohong. ini dulu. Itu kan cerita. Tapi bohongnya jangan terlalu jauh karena nanti ada budayawan yang akan menelitik gitu loh. Jangan masyarakat itu ngebohong banget dah. Tapi resiko dikatain ngebohong harus settle kitanya. Punten kan. Daya tarik gitu. Cerita batu Quran. Emang batunya kayak Quran bu? Itu sebenarnya batu ukuran kan. Batu ukuran. Sebenarnya yang ada di Sukoromo itu. Karena di situ dulu ada pesantren tua tuh. Katanya kalau habis kiroat bahwa dia kuat tahan nafas, kalau bisa ngelilingin itu 7 kali. Kan air. Kalau kuat berarti nafasnya kuat, artinya kiroatnya bagus. Sebenarnya batu ukuran, tapi kemudian dibohong-bohong kenapa menjadi batu ukuran? Tuh kan. Batunya nggak mirip Quran, Ukuran. nggak ada tanda-tanda pesantren yang dekat situ. Bahkan kalau di mata air ini, Bu. Jawakannya, Pak. Kalau mandi di situ. Yang jawabannya penting. Tur maksud saya Muhammad berjumpa kalau penjualan jaya mau kau lah. Jadi dalam geus mandi dinya bakal jaya. Itu yang jawabannya harus ditulis. Harus ditulis. Memang katanya yang jawaban kalau sudah ditulis menjadi tidak banyak. Kakang dereng ya? Iya. Oke, siap. Yang jawaban jampe kalau sudah ditulis nanti bukan bagiannya bu. Karena yang jawaban mah nih. Saya yang ngajar ke ibu sekali, coba belum 2 kali, kalau 3 kali mesti hafal berarti lain bagiannya. Bukan haknya. Nggak jodoh. Masya Allah. Ini santri majelis zikir. Alhamdulillah. Ini terjauh ini dari Tangerang Selatan. Tapi selalu ikut terus Ini katanya. dari Sukadiri tadi nanyain di mana ya Gijing. Sebetulnya sih tadi Google Map tidak mengarahkan sulit. Cuma saya melihatnya medannya agak dari mana nih belok-belok. Jadi ada ibu-ibu di depan saya panggil. Kita aja pakai bahasa Indonesia, si ibu itu udah, Bu, Pulau Wong Serang Bu, Puni pakai jeng Bu, lurus belok kanan, oh si Puni belok ya. Berapa kali nanya 3 deh. Pas ngelihat ada yang curam, aduh, bisa nggak ini mobil IS-nya? Bisa kali ya? Ya, ada ini. Mending dari kecamatan. Dari mana saya ini? Lain deket lain. Sini baiknya pulangnya. Itu kali Pak Randy yang belum punya jodoh mah di situ. Nah, itu cerita bagus. Mandi situ mandi. Itu kali disebutnya kali apa dulu oleh orang tua disebutnya? Hah? Kali gede. Kali gede. Padahal bukan kali sedikit umur.
hebatnya nggak tercemar silau. Iya. Nah, itu 20 meter sebelahnya ada parit kali kecil. Isinya hitam. Berpendung ada ya. Pengaruh dari Ditanamin apa di pinggirannya? Sesuai Karena sebelahnya sawah, nomor ya, sebelahnya lagi tangan ya. Sekarang Selamat terus lamur. bagusnya itu kalau banyak ruyuk atau Ini kini kampung Pekijing saus. hiunya, si bambu dirapikan semua, sampah kotornya buang semua. Mungkin Nanti diisi botol. titik sentralnya Bisi. dari kejauhan akan dilihat itu Mikirnya kampung sumurnya, Pekijing. itu titik view-nya foto untuk alamnya. Terus kalau gampang menanam pohon-pohon yang ini yang ada di sekitar masyarakat sini gampang ditanam, tanemin pohon. Itu aja jadi Pulpen sawah digantian, Mbak. ditanamin bagus, udah. Pulpen Pohonnya mah bisa minta. Pohonnya bisa kebun ini. tantangan Benar-benar. Ini pertanian ya? Oh, cari tanda tangannya. Oh iya, tentangan. Tentangan. Apane masih gede jodoh adus. Wah, eta. Jawa kanane arane Banyu Jaya Sempurna. sudah jadi pulpen ya. Pakai nama asli. Jadi sekda rektor lebih duduk. Tapi Habis buat kamu kenapa-napa. napek ya? Abanom. Apa Oci? Siap Abah. Kenapa? Ridwan, hancur. Ya, siap. Punya majelis dikir pariwisata, Pak. Dikirnya bukan di masjid atau di majelis taklim. Karena pasti masing-masing kampung di Banten itu punya agenda berdoa dan berzikir, marhaban atau baca yasinan. Tapi majelis dikir pariwisata menyasar tempat-tempat wisata. Di mata kami tempat wisata, walaupun masih belum pede katanya disebut kampung wisata. Tapi Pokdarwisnya sudah ada, Pak. Aman, Pokdarwis sudah ada, berarti kita tidak salah nih. Untuk itu mari kita bersyukur, kita panjatkan puji syukur. Malam hari ini kita berkumpul bersama, mohon maaf malam Jumatnya waktunya kita sita dulu sebentar untuk kemajuan daerah kita, betul ya. Tentu kita akan mahabbah pada Rasul kita, salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Junjungan Alam, Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu adik-adik sekalian, para penggerak wisata, ini awalnya kampung ini disebut pergerakannya kampung literasi, Pak. Nah, nanti kami mohon penjelasan yang menyeluruh nih dari Pak Edi atau dari Pak Ustadz atau dari Pak RW nih terkait kampung ini, biar Pak Kadis ada gambaran, biar mau ngapain ke depannya tuh sudah tidak salah langkah nanti kita. Karena tempat-tempat seperti ini sekarang yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata, namanya wisata desa. Jadi kalau wisata ke Anyer, ke Carita, ke Tanjung Lesung itu sudah ada kelas tertentu. Tapi ternyata sekarang yang diburu oleh para pendatang dari luar itu wisatanya tuh bukan ke wisata massal, tapi ke wisata minat khusus, adalah desa-desa. Jadi desa di Indonesia itu, kampung di Indonesia itu menarik untuk dikunjungi karena akan ada pengalaman baru untuk mengunjungi desa-desa. Nah, beberapa waktu yang lalu, ketika saya di sini juga sudah berbicara, Bu ya, bahwa syarat pariwisata itu ada 3 nih, ada 3A ya, ada atraksi. Emang atraksinya apa di sini, Pak Randy? Menurut saya banyak atraksinya. Tadi sudah ngobrol awal. Ada kali gede. Ya. Berarti ada wisata air nih, Pak. Ada camping ground, sudah mulai banyak yang suka camping. Nah, ditambah lagi atraksi baru yang tidak kalah menarik, Pak. Di sini dikukuhkan kemarin oleh Ibu Bunda Uli Rusadi itu Walet Basura. Walet Basura itu komunitas pemanah tradisional, Pak. Itu berkembang awalnya memang dari Jawa Barat karena
Walet Basura itu sebutan bagi pasukan elitnya Pajajaran. Dan jangan salah, Pajajaran itu kerajaan Sunda, dan kerajaan Sunda itu salah satu bagiannya adalah Banten. Nah, jika di sini akan menjadi pusat pelatihan panah tradisional, itu akan menjadi daya tarik luar biasa nih ke depan. Tapi syaratnya bukan hanya latihan memanah di sini, panahnya kita bikin. Jadi datang ke sini nanti dibeli itu pasti panahnya. Busurnya kita bikin. Busur itu ada syarat memang, kayu bambunya harus itu ya. Itu pelajari dulu bagaimana cara membuatnya. Nanti masing-masing rumah bisa bikin. Nggak susah kok bikin bondewa sama busur itu, nggak susah. Saya pernah mencoba bikin soalnya. Bisa. Dan nanti tempat latihannya kalau misalnya di sini kurang jauh, misalnya di tempat mana kita cari. Itu atraksi yang akan sangat menarik. Selain tempat-tempat lain, pastilah di tiap tempat itu ada mitologi, ada mitos, ada cerita, ada dongeng. Nah, makanya nih orang tua alhamdulillah hadir. Saya sudah bicara juga di sini, jangan susah untuk diajak ngobrol. Ya, kan orang Banten mah terkenal murah bacot ya. Jadi kalau ditanya harus gampang menjawab. Jangan nggak bisa, nggak tahu aja. Kalau ditanya ya. Oke. Kemudian atraksi ya. Yang kedua juga amenitas. Amenitas itu sarana prasarana. Ini tempat ngumpul udah ada, masjid gede, tempat camping ada, rumah-rumah yang siap dihuni jika ada tamu yang mau bermalam sudah banyak. Artinya kan berarti sudah ada. Tinggal nanti urusan amenitas serahkan pada kami pemerintah. Bisa ke kota, bisa ke provinsi. Bagian mana Dinas Pariwisata Provinsi hadirnya? Tentu yang paling parah itu sekarang ke sini itu penunjuk arah. Ini makanya selalu saya tanya, ini jalan utamanya dari Cikulur atau dari kecamatan? Ini penting nih. Berarti desa kelurahan-kelurahan yang terlewati diajak ngobrol. Karena kita akan nyimpen petunjuk arah. Misalnya dari Cikulur berapa kilo ke sini? Tulis di situ tuh. Kampung wisata Pekijing sekian kilo. Nanti semakin dekat ke sini sekian kilo, semakin dekat semakin gitu tuh dari dua arah itu. Sehingga orang tidak, karena kalau pakai Google Map ketika pulsanya habis selesai itu kayak tadi tuh si Miftah itu kejadian. Error itu. Bisa orang juga error. Orang juga error. Kalau sudah di mapnya udah nggak ketemu, itu pasti malas datang lagi. Susah lah itu gitu. Jadi syarat ya, amenitas. Yang ketiga, aksesibilitas ya jalan. Aksesnya bagaimana? Baik aksesibilitas jalan ataupun sinyal. Saya lihat di sini sinyalnya bagus. Berarti sebenarnya tidak masalah kalau kita menjadi kampung digital. Kampung digital. Jadi sekarang itu bawa handphone itu jangan main game, jangan TikTok aja nih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang sekarang hadir, sekarang itu bisa menjadi pemasaran yang luar biasa malam ini. Foto yang bagus, jepret, semua akun secara bersamaan malam ini diposting sama-sama. Ada Pak Kadis Pariwisata loh ke Pekijing, wah, udah itu bakal jadi rame nih. Gitu aja cukup, apalagi kalau ceritakan ada majelis zikir pariwisata di tempat latihan Walet Basura. Orang akan nanya, apa tuh Walet Basura? Memanah. Apa tuh memanah? Terus aja di jawabannya jangan sekaligus panjang, dikit-dikit, biar terus dia terkoneksi. Gitu. Pasti sekali lagi nanti akan orang bertanya, apa sih Pekijing? Nah ini yang harus dijawab oleh semuanya. Jangan takut salah untuk menulis, jangan takut salah untuk berargumentasi. Karena ketika kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita, diposting, orang akan mengkritik, menyalahkan. Justru itu bagian dari promosi. Ketika disalahkan, kita tinggal balik. Oh salah ya? Kalau salah, menurut Bapak bagaimana? Nah, sebenarnya itu menambah kita tuh, menambah referensi kita. Karena sudah dicap sebagai kampung literasi, maka tidak ada alasan orang sini untuk tidak belajar, untuk tidak membaca. Makanya kita bawa buku Pak tadi, buku tentang pariwisata. Mudah-mudahan bukan hanya sesaat kampung literasi. Menjadi kampung wisata itu bukan berarti kampung literasinya hilang ya.
Wah sekarang udah kampung wisata, kita jangan nyebut lagi kampung literasi, tidak apa-apa. Literasinya jalan, nanti ada lagi nih istilahnya kampung resik. Awalnya kan kampung resik katanya, kampung literasi dan sebagainya. Nah untuk itu sebelum Pak Kadis memberikan arahannya, kita mendengarkan dulu nih tentang perizinan apa aja, mulai kapan, sudah sampai di mana, apa saja aktivitasnya, masyarakat sebanyak ini sudah ngapain aja, kira-kira tolong disampaikan. Siapa, Pak Edi atau siapa nih? Bang Pak Edi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Kadis Dinas Pariwisata Provinsi Banten, yang saya hormati Pak Rohendi yang membuat atau merealisasikan acara ini, yang kemarin Pak ya baru telepon, jadi emang pas waktunya gitu. Yang saya hormati Kang Ustadz Arya, juga Kang Ustadz Mukri, tidak lupa Pak RW dan Pak RT, dua-duanya hadir, juga bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, dan ibu-ibu yang saya banggakan. Tadi ibu-ibu yang masak juga pengen ngaji tadinya katanya. Udah pada kesini belum ibu-ibu yang di dapur? Belum. Tadi protes Pak. Ada ibu-ibu yang masak. Kapan ini ya? Soalnya pengen ikut gitu. Selamat datang juga rombongan Majelis Dzikir dari Cilegon sama dari Sukadiri. Yang dari Cilegon dan Sukadiri. Ya. Alhamdulillah sudah nyampe. Dari Banten Lama juga. Sukadiri Banten Lama dengan Cilegon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Google Mapnya error nih soalnya. Alhamdulillah. Iya. Ada di Banten Lama ternyata. Dan baru pertama kali ini Bapak Ibu-ibu ini dari pariwisata, dan ternyata ada majelis dzikirnya Kang Ustaz. Saya juga pertama rada kaget juga Pak. Kagetnya masih ini gimana nih gitu. Pariwisata kok ada dikit? Iya, pariwisata ada dikit, tapi emang ternyata masuk, dan di packaging juga memang nggak menyebutkan seperti itu Pak, tapi memang kita awal itu yang kita benahi itu di DKM-nya dulu untuk SDM-nya, dan alhamdulillah karena emang saya dan Ustadz di sini dan warga itu dua Pak, antara keagamaan dengan sosial kita nyebutnya. Dari mulai 2019 kita juara umum Kampung Resik dan Aman yang kegiatan rutin Kota Serang Pak, sampai 2023 kita di stop, tidak boleh ikut lagi Pak, karena juara terus Pak. Karena dari 2019 sampai 2022 kita juara terus, jadi nggak boleh ikut tuh. 2022 ya, 2022 nggak boleh. 23 sekarang peragat. Jadi menang maning. Tapi terbukti dengan hasil dari Resik Aman itu Pak, itu tidak hilang. Kalau katanya kampung-kampung lain itu setelah lomba itu selesai, kita mama terus. Malah sekarang tidak ada program apapun, bersih terus kegiatannya, alhamdulillah berjalan terus. Dan alhamdulillah kita juga di kegiatan kampung ini, di kegiatan keagamaan juga Pak, kita berusaha tidak pilih-pilih, jadi akhirnya berjalan berbarengan Pak. Contoh, kita juga lagi belajar
kecil-kecilan ya Kang Ustadz ya, belajar Yalil katanya Pak. Belajar Yalil sudah berapa minggu Kang Ustadz? 3 minggu? 3 minggu ya. Dan saya bukan tantangin sih, nanti Yalil ditampilin di sini Pak. Nah Kang Ustadz siap katanya. Tapi belum nih, dua minggu lagi mungkin ya Kang Ustadz ya. Nah itu artinya bisa berjalan beriringan Pak. Dan ketika majelis dan majelis zikir ini memang sangat tepat setelah kita juga melihat bahwa Pekijing juga di keagamaannya jalan, di sosial jalan. Terbukti dengan tadi Yalil, terus terbentuknya pemuda remaja masjid juga baru sekarang Pak, karena memang banyak kegiatan ini. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu disampaikan ini hal baru buat kita semua. Memang Kampung Pekijing ini sudah ada kelompok sadar wisata 2022 Pak. Itu karena memang sering didatengin wali kota, pejabat di Kota Serang Pak. Dinas juga kayaknya hampir semua sudah pernah datang ke sini ya Pak RW ya. Itu. Dan kita didorong untuk membuat SK Kok Darwis. Ya, akhirnya kita bikin. Ya alhamdulillah belum ada yang realisasi ke sini. Itu baru ketuanya aja dibawa untuk studi banding pelatihan gitu. Tapi kita tidak berputus asa karena memang awalnya juga memang dari niat kami sebagai kampung untuk membenahi diri Pak. Dari mulai jalannya tanah yang mau ditanemin pisang, jalannya kita rapihin, karena emang bukan karena disuruh dari luar, memang keinginan dari kita sendiri. Sampai sekarang itu berjalan, dan tidak saya pungkiri Pak Rohandi dan Pak Kadis, berjalannya kegiatan ini atas berkat dukungan dari berbagai komunitas Pak, termasuk dari komunitas musik Abocin, dari komunitas pecinta alam, dari komunitas yang lain-lain. Itu banyak kegiatan di sini yang mengisi panggung, yang akhirnya itu membuat semangat berkegiatan. Dan akhirnya sampai ketika titik ini, para ending ngotot, ini kampung wisata. Nah ini saya masih minder Pak. Jadi Ibu-ibu, ini saya di luar nggak berani nyebut Kampung Pekijing itu kampung wisata karena emang kita belum punya apa-apa. Karena takut ada yang mana kampung wisata, belum ada sarana yang layak. Hanya ada 1 MCK dari kelurahan Pak di atas. Kalau lapangan yang alami memang kita sudah bikin karena keperluan buat main bola segala macam. Tapi dengan adanya tadi diskusi dengan Bu Kabid dan Pak Rohendi, ya kita juga kayaknya supaya semangatnya tumbuh lagi, jadi harus rada pede mungkin Pak Rohendi ya. Harus pede bahwa kita kampung wisata. Nah, tepuk tangan dulu. Kita harus berani menyatakan bahwa yang kita tinggali ini, kampung ini, setelah acara ini, dan kita tunggu arahan Pak Kadis sebenarnya, kita harus berani menyatakan bahwa ini kampung wisata. Dan ini harusnya menjadi dorongan berlipat-lipat lagi buat teman-teman pegiat, warga, ibu-ibu yang memang semangat, harus disemangati lagi. Karena nanti banyak, ya mudah-mudahan banyak program yang tadi sudah dibahas dengan Bu Kabid yang harus kita tekuni, yang harus kita jalani. Karena percuma saya lihat di luaran banyak kegiatan A sampai Z, tapi warga kampung tidak terlibat sehingga untuk kemajuannya itu akan lambat. Dan perlu saya sampaikan Pak Kadis, saya dan teman-teman dan rekan-rekan dari awal, apapun yang ada kegiatan di Pekijing, warga itu harus selalu terlibat. Itu prinsip kita. Contoh, kalau ada yang camping Pak,
kita pertama belum ada berapa Pak Edi sewanya, kita masih bingung. Jadi ala kadarnya Pak, yang penting ada masuk kas masjid, warga, ada yang buat rokok kopi udah. Seikhlasnya masih Pak, karena kita masih bingung. Tapi kemarin dengan teman-teman sudah mulai nulis ya, orang Pak, Kadis, ya Bang Ojai, Bang Jajang, Opla itu mana tuh. Jadi misalnya kalau buat madrasah sehari ulangan madrasah 100.000, 50.000, padahal jatuhnya sama aja Pak. Kemarin ada yang ngasih 400.000, dihitung-hitung ya 400.000 juga akhirnya. Tapi itu nggak masalah, yang penting pembelajaran untuk mulai berbenahnya. Jadi di sini Bapak Ibu dulu sedanten mulai telah disepakati bahwa Kampung Pekijing harus semakin giat. Pertama tentunya dalam satu lingkaran pariwisata, di dalamnya itu ada keagamaan dan juga kepariwisataannya gitu. Jadi nanti ini akan menjadi momen kita untuk maju dua tujuan itu. Karena di keagamaan Pak, kita juga yang barusan yang kata Bu Kabid apa Pak, orang gila, penggila pariwisata. Pertama kita Yalil sudah, ini ada ide Pak, yang kemarin baru udah ngomong dengan Kang Ustadz Mukri, karena pemudanya latihan poli terus Pak, dan saya perhatikan kok selesainya pas mau maghrib. Nah, timbul ide, jadi ada program nanti rapat pemuda itu ramgib ya, rame maghrib Pak. Jadi ramai maghrib itu satu, mengatur untuk kegiatan olahraga sore dan mengatur supaya pas waktu maghrib itu sudah tidak ada kegiatan lain. Itu baru satu. Nah itu mungkin ramai-ramai yang lain mungkin akan berada Pak. Nah yang program besar yang belum sampai sekarang belum kita ya baru 60%, itu ada ini perlu yang masyarakat belum tahu mungkin. Kita ada program atau acara yang nanti itu entah dinamakan apa, nanti minta arahan Pak Rohendi. Cuma nanti itu temanya tema zaman dulu Pak. Satu, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam tidak pakai listrik. Itu, dari jam 12 siang, 12 malam tidak pakai listrik. Kondisinya kayak kondisi wong mengen Ibu-ibu. Jadi kalau lantas maghrib nggak obor, petengan. Kita harus siapin damar totok segala macem. Engkau uang ngaji maghrib. Bengen gua apa bengen gua Kang Ustad? Enggak damar totok sing kone ireng jemur. Nah ini masih kita kaji Pak Kadis karena terkait keamanan dan yang sakit segala macam. Tapi ini saya antusias sekali. Bukan karena memang katanya ada supaya ke PLN bagus, nah itu saya nggak ke situ. Cuma kalau dampaknya memang positif kemana-mana ya mangga. Cuma saya lebih ke supaya kita harus ingat budaya dan zaman dulu sehingga kita tidak akan pergi kemana-mana. Gitu. Jadi tetap sejatinya orang Pekijing, tetap di Pekijing ingat zaman dulu. Jadi tetap harus menjalankan itu. Sekian mungkin Pak, minta arahan. Yang terakhir mungkin ya Pekijing minta dibantu ya. Mudah-mudahan dengan Pak Kadis malam Jumat sekarang ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya supaya nanti terus memikirkan Pekijing gitu. Tepuk tangan dulu buat Pak Kadis ya. Sekian, mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu nambah lagi tuh daya tariknya tuh. Rame-rame jelang maghrib. Itu tradisi dari dulu tuh. Anak-anak dulu menjelang maghrib pasti permainannya di situ tuh. Ada yang poli, ada yang permainan anak-anak itu pasti menjelang maghrib atau pada saat bulan purnama. Ada permainan yang saat bulan purnama itu main sarung,
apaan tuh? Itu harus ditradisikan. Apalagi jika di sini akan ada 12 jam tanpa listrik, wah keren sekali. Itu bisa menjadi kunjungan wisata. Misalnya sebulan sekali. Jadi wong mana-mana lamun mau merasakan bagaimana tanpa listrik, datanglah ke Pekijing setiap tanggal 17 per bulannya, pas terang bulan misalnya. Itu harus disiapkan, sorenya main apa, habis isanya ada main apa. Jadi paket itu dijual. Yakin akan menjadi daya tarik karena kampung lain belum kepikir. Tapi memang harus siap nggak nih? Waduh, masak nasi saya biasanya pakai rice cooker nggak mateng. Berarti pada hari itu kita masaknya pakai kayu bakar, pakai tungku, gitu Bu. Jadi ketika orang pengen makan nasi yang memang pakai tungku, berarti harus datang tanggal 17 ke Pekijing. Siap nggak Bu? Ini sebenarnya kalau kami Dinas Pariwisata tinggal balikin lagi ke masyarakatnya, siap nggak? Kalau ngomong itu daya tarik, bagi kami amat menarik dan kami menjualnya enak nih. Akan di media disampaikan kalau mau merasakan bagaimana hidup di kota, padahal kan ini kota Serang, kota ya kelurahan. Tapi hidup tanpa listrik, makan dari tungku, main di terang bulan, datanglah ke Pekijing setiap tanggal 17. Nah itu jadi harus ya Bu. Nah sebelum Pak Kadis nih saya nambah lagi Bu, tapi kalau sudah menjadi kampung wisata harus siap-siap yang 7T Sabta Pesona. Ini tidak bisa dipungkiri, aman, tertib, bersih. Nah bersih sudah nih, Resik, kampung Resik. Indah sudah keren, dari depan aja udah kelihatan indahnya. Ya, sejuk, wah banyak pepohonan di sini. Kemudian ramah. Kalau ramahnya Pak, alhamdulillah orang sini ramah sekali. Saya datang ke sini aja langsung diterima luar biasa. Jalan yang belum bagus. Ya. Kalau ramah tidak urusan dengan jalan. Dan yang terakhir kenangan. Nah, ini yang membuat orang balik lagi itu karena terkenang Bu. Karena terkenang. Orang balik maning merene ya karena terkenang. Terkenang, aduh saya ngobrol dengan ibu-ibu di dekat masjid tuh enak sekali ngobrolnya. Kenangan orang-orang pasti beda-beda. Ada yang terkenang akan camping groundnya, ada yang terkenang akan ngobrol dengan warganya, ada yang terkenang akan nginep di homestay siapanya, ada yang terkenang akan pahanahannya dan sebagainya. Itu harus dibuat kenangan-kenangan itu. Jadi yakinlah, saya yakin kalau sekompak ini, saya nggak nyangka bakal ramai begini di pengajian malam ini. Jadi ini modal pertamanya kebersihan, ketertiban, keamanan sudah dapat. Ramahnya sudah dapat nih. Tinggal bagaimana nambah kenangan. Itu bisa dipoles, bisa dilatih. Ke depan pasti akan kami undang nih. Tiap ada pelatihan-pelatihan pasti kami undang. Ini yang begini, ini bisa jadi duit nih. Kalau sudah dikemasnya dengan baik. Dibungkusnya yang rapi, jangan banyak-banyak, di tentengnya enak gitu. Ini pasti jadi duit nih. Berarti ini kenangan masuknya. Ya, gitu. Jadi pariwisata akan intervensi jika masyarakatnya siap untuk menjadi kampung wisata. Gampang lah, menjadi kampung wisata itu tinggal lapor ke Dinas Pariwisata Kota, nanti juga keluar SK-nya, apalagi Prokedawisi sudah ada, gitu. Memang selalu sih Dinas Pariwisata Provinsi lebih duluan datangnya, karena kita memang, saya selalu aktif mana-mana mencari sesuatu, apalagi di sini ada musik yang sudah terbiasa ibu-ibu mendengar musik balada. Musik balada itu musik kampung sebenarnya, musik hutan, musik balada itu, musik alam, ya benar ya Pak? Jadi bagaimana mencintai alam itu musiknya balada. Dan tokoh musik balada Indonesia ya Bunda Uli Rusadi yang datang ke sini. Luar biasa. Bundanya udah datang loh ke sini. Kampung mana yang didatangi Bunda Uli selain Baduy? Belum. Ke Banten itu baru ke sini. Dan ke Baduy, di Baduy bahkan punya hutan dia sendiri. Jadi pasti ada ketertarikan ke sini. Nah, kalau Ibu sudah yakin, baru akan persilahkan Pak Kadis bicara. Kalau tidak yakin, siap jadi kampung wisata, mending langsung bikin aja. Siap nggak jadi kampung wisata? Ya. Sekali lagi siap Bu? Ya. Tidak akan terganggu oleh hilir mudik wisatawan nanti kalau rame? Ya. Tidak ya Bu? Jangan merasa capek banyak wisatawan tidak menghasilkan. Kalau mau menghasilkan dari wisatawan, Ibu berlomba dengan tetangga. Bagaimana orang mau nginep di rumah saya? Karena nanti rumah-rumah ini bisa menjadi homestay. Syarat homestay itu ada 3 kamar, 1 kamar disiapkan untuk tamu.
ibu tidak boleh keluar dari rumah itu. Karena homestay mah kelebihannya dari hotel, saya sudah sampaikan di sini, bisa ngobrol dengan pemilik rumahnya. Yang tadinya nginepnya semalam, kalau obrolan ibu menarik bisa nambah. Bapak udah ke sana belum? Di sana mah ada ini. Waduh, saya mau pulang besok. Oh sayang Pak, ke sana itu enaknya asar loh. Akhirnya dia nunggu asar. Udah tuh pulang dari itu, aduh, maghrib saya pulang Bu. Aduh, nanti malam Pak ada kegiatan di sini. Ada yalil Pak. Waduh, yalil itu apa? Bla 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 bla. Wah udahlah, hidup lagi tuh Bu. Jadi wisata itu bagaimana menjual sesuatu yang kira-kira orang belum tahu. Sementara kan orang pada belum tahu. Tetapi modal utamanya adalah ibu mau enggak, bapak siap enggak didatangi. Jangan berpikir bahwa pariwisata itu tempat piknik, tempat ulin, tempat orang bersenang-senang. Bukan hanya itu. Pariwisata itu adalah mencari pengalaman baru. Yang rumahnya mentereng di Jakarta bosan Bu, dia pengen tinggal di kampung sekali-sekali. Makanya dia datang mencari tempat yang nyaman untuk dia inepi. Makanya ke Baduy mau ngapain coba? Jalan kaki, berkeringat, nginep, nggak ada listrik. Tapi orang pada datang ke sana. Kenapa? Ingin mencari pengalaman baru. Gitu. Nah sekarang tidak usah ke Baduy kalau tidak mau berlistrik, tanggal 17 aja ke Pekijing. Kan gitu. Setuju ya? Setuju nih. Awas nih, kalau setuju kita persilahkan Pak Kadis untuk memberikan arahan pada kita semua. Pak Haji Al-Hamidi, tepuk tangan bangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi. Penggiat musik juga ya. Ada penggiat pencinta alam. Lengkap ya. Semenjak kita pengajian malam ini ke 80 malam Jumat ya. Kita belum pernah dihadir selengkap ini. Tepuk tangan untuk semua. Pak Lurah ya. Alhamdulillah sudah hadir ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendi terkait dengan kisi-kisi pariwisata pengembangannya. Selanjutnya yang kami hormati juga rekan-rekan kami, ada majelis zikir ini dari Sukadiri dari Banten ya. Jadi teman-teman kita ini majelis zikir dari Sukadiri ini Pak berkeliling juga sama mengikuti pengajian majelis zikir kita sampai ke ujung Kulon ya. Kemarin mau nyeberang ke Sangyang Sirat tapi nggak jadi. Belum waktunya kayaknya. Jadi berat kayaknya ngangkatnya Pak ya. Selanjutnya salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang ada di tempat ini selalu diberikan hidayah, petunjuk, diampuni dosa dan kesalahannya, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi disebut-sebut majelis zikir pariwisata ya. Alhamdulillah majelis zikir pariwisata ini dibentuk pada bulan Juni ya 2022. Jadi kami sudah berkeliling di Banten pada malam ini ke 80 kali malam Jumat, berkeliling di tempat objek wisata yang ada di seluruh Banten. Sudah dari Tangsel, dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, terus mulai dari Kabupaten Tangerang menyisir, Pulau Cangkir, pokoknya semua sudah terkeliling ya, sampai ke Anyer, Carita, sampai ke Labuan, terus sampai ke ujung Kulon ya, sampai ke Sangyang Sirat, terakhir di Lebak Cilograng ya, Sawarna juga udah kita pernah berzikir di sana. Jadi pada malam ini ke 80 malam Jumat. Alhamdulillah udah nyampe 80 ya, berkeliling. Kita libur itu bulan puasa. Zikir itu bulan puasa, jadi 4 minggu. Tapi diganti dengan khatam Al-Qur'an. Jadi majelis zikir pariwisata diganti dengan khatam Al-Qur'an. Bulan puasa kemarin kita 4 kali khatam Al-Qur'an. Alhamdulillah Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Selanjutnya diceritakan sedikit ya Pak Rohindi ya.
Jadi Majelis Zikir Pariwisata ini dibentuk dalam rangka untuk mendoakan ya keselamatan dan keberkahan Banten terhadap pariwisata. Karena ada segmen negatif di Banten ini untuk pariwisata. Yang pertama adalah gelombang tsunami ya. Ketika itu muncul maka hilang pariwisata. Hangus semua ya. Gunung Krakatau dan gempa. 3 segmen negatif inilah yang tidak bisa ditangkal dengan teknologi ya. Jadi kalau menurut pendapat kami di Dinas Pariwisata hanya ditangkal dengan berdoa. Jadi dengan teknologi sehebat apapun juga maka itu tidak akan berhasil. Kita sudah menata, terus juga teknologi sudah kita pasang, alarm bila terjadi gempa dan tsunami itu juga sudah ada. Tapi itu hanya untuk tidak bisa, artinya sebagai informasi saja bahwa ketinggian gelombang sekian meter nantinya. Tapi untuk menangkal bagaimana gelombang itu tidak terjadi atau tsunami itu tidak terjadi, menurut hemat kami adalah dengan berdoa dan berzikir. Maka majelis zikir itu kita dirikan dan kita juga menyatu dengan alam. Ya, mudah-mudahan majelis zikir ini tetap konsisten dan sampai kapanpun juga saya selalu tetap di pariwisata ya. Majelis zikir akan ada ya, kira-kira gitu. Jadi malam ini juga Pak Ustadznya dari Tegalwangi Cilegon ya, itu juga artinya yang membimbing kita Pak. Jadi kita ada khusus artinya para kiai yang membimbing kita setiap kita keliling-keliling berzikir di tempat-tempat objek wisata. Nah, majelis zikir wisata ini mendoakan tempat-tempat yang wisata yang kita zikirin. Alhamdulillah dari survei yang ada ya, semua kunjungan meningkat dan aman, alhamdulillah ya, kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Rohendi terkait dengan pengembangan wisata. Saya hanya ingin artinya menyampaikan informasi saja. Dinas Pariwisata itu saat ini adalah programnya menata di kawasan strategis desa wisata atau destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Kita dana cukup, artinya enggak terlalu banyak ya. Kita ada 8 kabupaten kota itu untuk menata destinasi itu semua kita beri. Tapi untuk Kota Serang kayaknya minim. Ya, karena jarang mengajukan barangkali atau memang belum silaturahim kalau barangkali ya. Tapi di sini Kota Serang sudah ada Pak Rohendi yang desa Pipitannya. Ya, Pipitannya Pancer. Sama Pancer. Baru 3 Pak. Ya, kalau di Lebak bisa 10, bisa lebih. Tahun kemarin aja Lebak mendapat bantuan dari kita sekitar 20 miliar Pak. Masa kalah Kota Serang? Kantor provinsinya ada di Kota Serang. Saya juga orang Serang, kira-kira gitu kan. Nah ini silakan nanti artinya program-program yang untuk penataan di sini tadi, toilet, Randia, gazebo, pokoknya homestay, landmark dan lain sebagainya nanti bisa diajukan. Jadi masih ada kesempatan barangkali Pak untuk mengajukan program tersebut dan kami memang menunggu sebetulnya. Dan tidak mungkin juga kita akan memberikan program kita tidak tahu tempatnya. Jadi ya intinya juga silaturahim Pak. Ya, dengan adanya pengajian malam hari ini dihadir oleh seluruh masyarakat dengan majelis zikirnya juga kita membahas bagaimana program-program unggulan yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Banten bisa diterima di tempat ini, kira-kira seperti itu. Dengan syarat ya Pak Rohendi ya. Tadi pertama Pokdarwis sudah terbentuk ya. Proposalnya diajukan melalui Pokdarwis nanti ke Dinas Pariwisata, nanti ngobrol-ngobrol dengan ada berapa bidang. Pak Rohendi ini salah satu kabid Pak. Ya, di Dinas Pariwisata. Jadi nanti bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain diajukan proposal. Mudah-mudahan masih kebagian Pak. Ya, belum telat ya. Jadi masyarakat di Desa Pekijing ini jangan khawatir. Sumber dananya ada ya. Kalau Kota Serang nggak mau memberi, provinsi yang memberi nanti. Ya. Takutlah ke PCC ya. Ya kan. Udah ke provinsi aja. Ya. Mumpung saya masih di Dinas Pariwisata Pak ya. Ya mudah-mudahan ya tadi secara teknis disampaikan oleh Pak Rohendi. Tugas kita itu menata di tempat destinasi inti, zona intinya Pak. Jadi tadi diusulkan jalan,
itu belum ada kewenangannya. Ya, kita menata di zona inti objek wisata. Misalkan ada gazebo dibangun, toilet dibangun, landmarknya, terus misalkan gapura, terus sama apa namanya jalan setapak atau pedestrian ya, termasuk itu masih merupakan penataan di destinasi zona inti. Itu masih merupakan kewenangan dari dinas wisata. Tapi kalau udah jalan besar, jalan apa namanya desa, itu sudah menjadi kewenangan dinas yang lain. Tapi kami selalu berkoordinasi. Jadi kalau seandainya untuk membangun satu destinasi wisata, kami berkoordinasi dengan PU. Kami minta dibangunkan jalan. Tahun 2022 kemarin ada 9 ruas jalan untuk menuju tempat objek wisata. Panjangnya ada 1,5 kilo, ada yang 3 kilo. Itu dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten, Pak. Jadi ini dinas pariwisata ini adalah kolaborasi dari unsur-unsur juga, dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan dari PU juga masuk di dalam rangka untuk penataan destinasi. Nah, pada intinya nanti ya, karena nih Pak Ustadz udah datang nih, ya nanti silakan diajukan proposal ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui Pak Rohendi atau Ibu Linda, nanti kabitnya juga. Mudah-mudahan nanti belum telat dan bisa terrealisasi. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya merasa bangga ya, karena saya jujur di kota Serang ini udah berapa tahun, barangkali udah 40 tahun kali Pak di sini saya. Saya baru kali ini datang ke kampung Kijing ini. Padahal dekat, Kebun Jahe dekat, tinggal merem dong nyampe Pak. Ya. Tapi malam ini malam barokah Pak, malam Jumat ya. Mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan keberkahan, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk itu semoga upaya kita lakukan pada malam hari ini selalu mendapat kemudahan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'man nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dong Pak Kadis. Tuh, Pak Kadisnya uang Serang, masa iya orang dibantu ya uang Serang ya. Siap. Ya, sekali lagi tinggal keaktifan dari pengurus nih, Pok Darwis. Mana ketua Pok Darwisnya mana? Nah, ini ketua Pok Darwisnya perempuan Pak. Wadon Banten Pak. Wadon Banten. Ya, nanti tentu proposalnya dari Pok Darwis diketahui lurah ya, dan dinas pariwisata kota. Ya, tinggal bikin, minta tanda tangan lurah, minta tanda tangan dinas pariwisata. Pasti akan karena dengan dinas pariwisata kota juga kita sering koordinasi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, zikir yang akan kita bawakan ini sekali lagi adalah niat utama kita adalah menyatu dengan alam, karena destinasi wisata itu kan alam sebenarnya. Kita setiap hari menginjak bumi ini harus kita doai, bumi ini harus menyatu dengan kita. Makanya di sini cocok sekali nih, musiknya musik balada di sini Pak. Balada itu pengagum alam, pecinta alam, lagu-lagu yang mengajak kita untuk mencintai alam. Abah Ocim di sini, terima kasih Pak. Cocok sekali Abah kamu tempat di sini nih. Nah, jadi dikirnya adalah dikir untuk keselamatan alam kita, nanti akan dijelaskan oleh Al-Mukarram. Alhamdulillah, selamat datang Yai Ustadz Edi Suhaidi dari Majelis Dikir Yahuk, ini yang seragam nih. Hari ini saya nggak pakai seragam itu, karena ini pakai baju baru dari Solo kemarin. Dari Solo tukang firman satu. Ya, jadi Majelis Dikir kita ini ke-80, jadi mudah-mudahan hitungan yang luar biasa. Nanti ke depan bisa lagi sekali lagi ke sini, lagi-lagi di sini jika sudah menjadi kampung wisata. Buktikan dulu ya. Programnya akan semakin banyak ke sini jika aktif pengurusnya. Sering datang ke kantor, sering ngobrol. Pak Rohedi pengen pelatihan bikin selek misalnya. Pengen pelatihan bikin sorabi misalnya, bikin apa gitu.
Wedang misalnya ini. Ini wedangnya enak loh. Belum ya? Kode. Terus dikirnya malam ya Pak Rudi? Iya, dikirnya malam. Dan dikirnya ikuti sesuai arahan, tidak boleh meninggalkan sebelum tamat, sayang. Dikirnya enak, dikirnya dikir pariwisata, jadi ada nyanyi-nyanyinya nanti. Bergerak, keluarkan suaranya, jangan tanggung-jangkung, karena berzikir itu ya harus dengan khusyuk dari dalam. Dinikmati, dihayati, dan dimaknai, dan kemudian nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlama-lama karena waktu semakin malam, kita akan mendengar dulu tausiah dan akan melanjutkan dengan bagaimana teknis zikirnya. Itu yang dibagikan, mohon maaf tidak dalam tulisan Arab seperti biasa, karena ya kan kita zikirnya di kawasan wisata, Abah Otim. Kadang yang ikut zikirnya itu OB gitu ya, front office, pelaku-pelaku wisata yang bukan ahli masjid. Jadi banyak ketika ditulis dalam bahasa Arab, waduh, udah bisa bacanya, ya udah akhirnya pakai tulisan Latin saja. Tetapi itu tidak mengurangi makna ya. Nanti bacaannya seperti apa akan dijelaskan oleh Al-Mukarram Yai Edi Suhaidi. Kami persilakan. Sini nih, jangan di situ tuh, ngeri sini. Muter sini. Dodoknya muter sih. Karena kalau dulu katanya Pak Randy yang mau ke Pekijing kalau niatnya nggak baik nyasar. Dulu. Ya. Sekarang kita angkat tadi tuh. Sekarang sama juga. Nanti monitor itu man. Minta di monitor. Hah? Udah di Brimob? Nomor 2 nomor 5. Oh, udah dapat. Kepegalan pulang ke rumah lah. Tadi Iya, jam 5 pulang. Gua mah dulu. Gua menjaluk nih Bapak Kun. Sembuh lagi. tadi. Kemarin ke Semuleger segala macam. Iya, kamu Pak ya. Kita kan minggu depan itu kan hari Selasa Pak mulai menyulam. Kemarin kan Don. Kita menyulam Pak. Ternyata lebih tua menyulam Pak. Iya. Dorong-dorong kumpul ngono. Kalau baduy dalam itu sampai sekarang menyulam. Makanya udah ya menyulam. Udah. Tapi kalau menyulam rata-rata Pak, semua daerah ada. Pasti ada di Kalau untuk menghiasi kasih tanda lah. Pokoknya kalau namanya kerajaan atau apa menyulam taman biasa ngarep medupes rumah PRW. Udah. Empot, panggil Bisa saya di rumah langsung berangkat. Gimana nih? Ya, ikutin peta aja. Kopi pahit apa sedang Pak? Sedang. kopi juga. Cara sama Bapak. Ada wedang jahe Pak. Iya. Enggak apa-apa dan tak-takan juga. Dari tak-takan juga. Habis Sedang. Sama wedang jahenya ambil. ini saya wah. Beli. Minta petunjuk arah masuk sini. Kepada manis yang tahun sang setiap malam Jumat